Kau belum baca buku ini, udah kau bilang ini nggak layak dibaca. Hanya karena narasi di dalamnya membongkar kebiadaban para misionaris. Biadab kau. Sampean kan moderator. Ya? Naikkan lagi yang satunya itu. Kena Yang report. boleh bicara, Ya. boleh Itu masuk. adalah untuk melayani. Tidak pernah dia jadi HKBP. Diam kau. sekali. Aduh, aku Tulisan itu paling jijik dengan orang nih. Banyak cerita kau, ngomong gak ada data. Aku naik lagi pakai akun lain. Bisa Kalau kau masuk. Jangan dulu dari yang masuk. Saya belum selesai kajian. Sebentar dulu. Ini room Pendeta. Islam loh. Sebentar, Ini room Islam ya. Di room Islam ini kami berbagi informasi. Apa yang harus kami baca, kami baca. Kalian jangan menghalang-halangi kami saling memberi informasi dan ilmu loh. Apa hak kalian melarang kami membeli buku dan membaca buku? Bisa nggak kalian bantah buku itu? Jangan kalian yang ngatur-ngatur kami harus beli buku yang mana. Ketika ditanya siapa penulis kitab kalian, kalian bilang jelas, tunjukkan sama aku. Kalau kalian tahu siapa penulis kitab kalian, kok suka-suka nenek moyang kalian aja kalian di sini? Kami di sini masuk. apa yang disebut dengan knowledge? Bentar Bu Leni. Ini room Islam loh. Kalau kalian memang bukan penjajah, tolong kalian jangan bersikap penjajah di kamar Islam. Ya, aku naik pakai akun satu lagi. Ustaz Arif, tar. Itu penulis Kurang buku itu ajar. orang Batak, Pak. Orang Batak ya penulisnya. Bukan orang luar negeri, ya namanya Dokter Uli Kozok. Dokter Uli Kozok. Kalian carilah, masa kalian manja kali? Enggak, Nggak itu bisa ada kalian di- punya. Itu ada di Medan ya dijual tuh. Kau carilah bang, jangankan di Medan bang, di planet Pluto kayaknya ada itu yang jual itu. Namanya aku tengok Uli, mau- berarti Uli itu kan orang Batak itu maksudnya. Nggak ada urusannya sama aku. Kau cari sendiri, kan sama-sama belajar kita. Kalau kau bisa bantah bukunya, silakan ngomong. Tapi belum baca buku udah bilang bukunya nggak bisa dibaca, nggak boleh dibaca. Belum lagi baca bukunya. Aku baru prolog. Ini baru sampai, lo baru hangat di tanganku lo. Baru kubacakan pasal halamannya. Udah banyak cerita kalian. Kecuali kalian udah pernah pelajari dan ada antitesisnya. Aku naik lagi pakai akun yang lain. Ini nggak bisa Ustaz Arif. Nggak bisa aku jambak ini. Naikkan, jambak aja nih. Karena Bentar. multi saya tutup, menaktifkan. Kayak gini mereka ini. Mereka ini kalau kita buka data yang menurut mereka menyakitkan, mereka bilang kita nih menipu. Padahal yang kita baca buku. Giliran Bible-nya yang nggak jelas siapa penulisnya dibaca depan kita disuruh dengarkan. Kan betul-betul ini kalian penjajah. Tidak. Dah, lanjut dulu. Sebelum aku sampaikan materi, tolong kalian jangan tanggapi dulu. Kau kau perempuan terdidik atau tidak? Kau tahu nggak dalam sistem akademik? Dalam sistem akademik, sebelum kau membaca dan mengkaji sebuah buku dan jurnal, kau tidak berhak mengatakan jurnal itu tidak layak dibaca. Paham kau? Ngerti kau Kecuali kau nggak pernah kuliah. Jangan karena mentang-mentang kau ada di Batak sekarang, kecuali kau punya data fakta membantah buku ini, kubuang buku ini. Ngerti kau? Nah, lanjut ya. Ini kayak gini nih orang Batak zaman dulu nih teman-teman ya. Nih kita tunjukkan data. Aduh, jatuh. Bentar. Ini akan ku explore ini, ku expose ini ya. Aduh, ada telepon masuk lagi nih. Ustaz Arif, ada telepon masuk nih. Mana ini? Bentar ya. Bentar ya Ustaz. Bentar Arif, ada telepon masuk. Bentar, Man. Bentar, ada telepon masuk Ustaz Arif, bentar. Batrang. Namanya Uli berarti orang Batak pengarangnya. Dan perlu juga dibaca ini buku ini. Dah, lo tes. Ya, Suaraku betul. dengar? Bagus. Oke. Ya. Nah, lanjut ya. Nih, kalian tengok ya, bagaimana keadaan wanita Batak zaman dulu. Nih, berbanggalah kalian, kembalilah kalian ke tradisi alam kalian ya. Nih, aku bukan ngejek, tapi ini fakta. Nih, inilah fotonya kayak dulu, kayak gini dulu kalian nah, dulu nenek moyangnya. Tuh, ya. Ini apa? Seorang perempuan Batak berjualan di pasar pinggir Danau Toba. Nah itu ya, begitu dulu. Kalau ada orang yang mencintai tradisinya, silakan balik ke tradisi lama, enggak apa-apa. Oke, lanjut.
Di sini kita buka tentang kutipan Telegraph yang diambil oleh Nommensen, oleh Uli Kozok nih. Nih ya. Nah, ini baru kita baca nih. Peran Zending dalam Perang Toba. Kubacakan di sini ya. Di sini Nommensen, mereka mengatakan secara belak-belakan bahwa kami pelopor pemerintah kolonial yang awalnya berbuat amal dengan cara memberi obat, dengan cara memberi obat dan sebagainya untuk akhirnya menyerahkan tanah dan rakyat kepada pemerintah. Ya, awalnya kasih obat. Ya, demikian keluhan I.I. Nommensen ketika baru membuka pos Zending di lembah Sipirok. Ya, dugaan orang Sipirok ternyata benar. Tidak lama sesudah pindah ke lembah Selindung, tepatnya pada awal tahun 1878, Nommensen berulang kali meminta pemerintah kolonial agar selekasnya menaklukkan Selindung menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Ada bantahan? Silakan maju. Ya. Pemerintah Belanda, diam dulu. Saya belum selesai. Bantahannya pakai data. Kalau tidak pakai data, silent please. Kalau tanpa data, silent. Ini data asli, memang data sejarah. Buka. Ya. Tolong buka cam. Ya, nenek Buka moyangku di sana. Yaudah, silakan bukakan. Apa kesaksianmu tentang nenek moyangmu? Apa yang terjadi pada waktu itu? Jelaskan. Jam berapa kejadiannya? Nggak bisa. Jadi Dia cuma supaya jangan rancu ya, jangan dikait-kaitkan Nommensen itu adalah tujuannya untuk misionaris ya, sedangkan tadi sama pahlawan aku ya, si Singamangaraja itu jelas-jelas ya memang berhubungan dengan Belanda. Jadi jangan mencoba ya dengan kait-kaitkan. Ngomong apa ini Ewe? Kamu jadi ngomong apa sih? Nggak ada hubungannya Nommensen dengan Belanda. Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Tunggu. Yang bilang siapa? Yang bilang Nommensen nggak ada hubungan sama Belanda siapa bilang? Iya saya dari nenek moyang dulu nggak ada dan nenek moyang. Iya, dari mana? Itu Dari apa nenek moyang kau? Nenek moyang kau bilang, "Oi, ini miss. apa ini orang ini? Ini salah banget ini." Yang bilang Nommensen orang Belanda siapa? Yang bilang Nommensen orang Belanda siapa? Saya tahu yang namanya misionaris dari Jerman. Jerman itu pusatnya Protestan karena Martin Luther berasal dari Jerman. Kantong Protestan itu Jerman. Penginjil dari Jerman itu justru bersekongkol dengan Belanda. Itu yang kujelaskan. Kau ngomong apa ini? Kenapa kalian rata-rata buka mulut nggak pakai data? Udah diam dulu. Ya udah diam dulu. Udah. Kau nggak percaya itu urusan kau, nggak ada urusannya sama kami ya. Aku lagi baca buku. Kau ngomong hayalan yang kau bacakan di sini ya. Lanjut. Ya. Kita lihat teman-teman ya, pemerintah Belanda akhirnya mengabulkan permintaan Nommensen, ya, sehingga terbentuk koalisi Injil dan Pedang yang sangat sukses karena kedua belah pihak memiliki musuh yang sama yaitu Sisingamangaraja. Ya, kita baca di sini ya, ini bukunya ya, baca baik-baik ya teman-teman ya. Nah, pemerintah Belanda akhirnya mengabulkan permintaan Nommensen sehingga terbentuk koalisi Injil dan Pedang yang sangat sukses karena kedua belah pihak memiliki musuh yang sama, Sisingamangaraja. Jadi Sisingamangaraja itu dengan Nommensen bermusuhan. Kenapa? Karena Nommensen ada di pihak Belanda. Bahkan Nommensen sendiri yang menghimbau Belanda untuk menganeksasi daerah Sumatera Utara. Menurut buku Dr. Uli Kozok, kalau kalian tidak terima dengan Dr. Uli Kozok, kalian serbu dia. Kok aku? Lucu. Aku baca buku, kalian yang kejang-kejang mencret di sini. Ya, lanjut. Kecuali buku ini dilarang beredar di Indonesia. Ada larangan ini beredar di Indonesia. Aku berhak membaca loh. Percaya nggak percaya, kau tunjukkan antitesismu di sini. Kalau ini salah. Lanjut. Lanjut ya. Enak ini buku ini nih. Terbongkar aib, ya kan? Musuh bebuyutan pemerintah Belanda dan Zending Kristen bersama-sama mereka berangkat untuk mematahkan perjuangan Sisingamangaraja. Pihak pemerintah dibekali dengan persenjataan, organisasi dan ilmu pengetahuan peperangan modern, sementara pihak Zending dibekali dengan pengetahuan adat istiadat dan bahasa. Kedua belah pihak Zending Batak
dan pemerintah kolonial saling membutuhkan dan saling melengkapi, dan tujuan mereka pun pada hakikatnya sama, memastikan bahwa orang Batak terbuka pada pengaruh Eropa dan tunduk pada kekuasaan Eropa. Ditulis di mana? BRMJ 1882-202. Mau baca kalian? Ini menarik nih. Baca ini. Nih, baca nih. Baca nih. Nih. Di sini ya. Memastikan bahwa orang Batak terbuka pada pengaruh Eropa dan tunduk pada kekuasaan Eropa. Dan kalian tahu ini ada ayat dalam kitab sucinya yang sering saya sebutkan. Roma pasal 13 nomor 1. Tunduklah kepada setiap pemerintah, karena pemerintah datang dari Allah. Jadi wajar nggak pernah saya katakan bahwa mereka diajarkan tunduk kepada penjajah? Benar nggak saya? Ternyata itu ideologi mereka. Ini ada tertulis di BRMJ. Mau marah? Mau ngamuk? Jangan sama saya, sama Uli Kozok. Baca lagi. Berkat pengetahuan bahasa dan budaya, pihak Zending, terutama Zendeling, Nommensen, dan Simonit, berhasil meyakinkan ratusan raja agar berhenti mengadakan perlawanan dan menyerah pada kekuasaan Belanda. Dukungan dan bantuan para misionaris yang mendampingi ekspedisi militer hingga ke Danau Toba juga mempunyai tujuan lain, yaitu meyakinkan masyarakat bahwa perlawanan mereka sia-sia saja, mendesak agar mereka menyerahkan diri. Sementara yang tidak mau menyerah didenda dan kampungnya dibakar. Melalui gubernur Sumatera, pemerintah Belanda membalas budi para penginjil dengan mengeluarkan surat penghargaan yang resmi. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada penginjil misionaris Gilskaf di Barmen, terutama Bapak Nommensen dan Bapak Simonit yang bertempat tinggal di Selindung, atas jasa yang telah diberikan selama ekspedisi melawan Toba. Ini semua ada di halaman ke-94 di buku ini, Bak. Teman-teman muslim, beli buku ini ya. Nih, beli ya. Harus kalian pahami, Bu. Jangan kalian abaikan sejarah. Kalau kita nggak tahu sejarah, mereka pura-pura lupa, amnesia ya. Lanjut. Selain surat penghargaan, para misionaris juga memperoleh 1000 gulden dan dari pemerintah yang dapat diambil setiap saat. Keluarga Sisingamangaraja ya. Secara resmi perang Toba I hanya berlangsung selama 2 bulan. Namun perlawanan dari pihak Sisingamangaraja tetap ada. Pada tahun 1880 misalnya, pos Zending dan gereja di Simorangkir dibakar oleh seorang raja yang berpihak pada Sisingamangaraja yang menaruh dendam terhadap pendeta Simonit karena perannya dalam ekspedisi militer menumpas perjuangan Sisingamangaraja. Kerjasama antara para penginjil dan pemerintah kolonial berlangsung sampai musuh mereka Sisingamangaraja tewas dalam pertempuran dengan tentara Belanda tahun 1907. Keputusan Nommensen dan penginjil lainnya untuk meminta bantuan Belanda bertentangan dengan sikap awal Nommensen terhadap pemerintah. Ketika baru menetap di Selindung, Nommensen bersyukur bahwa pemerintah belum memperlihatkan niat untuk masuk ke Selindung. Nih saya bacakan. Ya, Nommensen dan para Zendeling lainnya khawatir bahwa bersama dengan pemerintah Belanda, orang Islam akan masuk ke tanah Batak. Keren kan dia? Keren lah. Sikap berhati-hati ini berubah setelah Zending memiliki basis umat Kristen yang lebih kokoh. Pada tahun 1878, setelah keadaan di Selindung menghangat, Zending meminta kepada pemerintah Belanda agar Selindung segera dimasukkan ke dalam wilayah Hindia Belanda. Ya, lanjut. Ternyata Zending tidak menduga bahwa permintaan mereka agar pemerintah mengirim pasukan ke Selindung akan mendapat kecaman keras. Pihak di Belanda yang bersahabat dengan Zending pun keberatan dengan kenyataan bahwa penginjil kita meminta bantuan pemerintah Belanda. Menurut para penginjil, mereka tidak bersalah memanggil bantuan Belanda. Mereka nggak bersalah minta tolong Belanda. Ya, ini teman-teman, dan masih banyak yang harus saya baca dan akan saya jadikan materi di mesiah.org. Stay tune ya. Tengok lagi. Mana lagi nih yang paling penting nih ya. Jadi ini jangan bilang nggak ada kaitannya. Nggak ada bobotnya ceritamu itu, nggak ada. Nggak ada. Di mana pembunuhan para misionaris sana?
Jadi kau pikir titik zamannya di mana? Aku paling muak dengan orang yang nggak punya data banyak-banyak cerita. Kau dengarkan ceritaku dulu. Kalau kau nggak percaya dengan buku ini nggak masalah. Pulang kau ke rumah kau. Mentang-mentang kau orang Batak di sini, ya. Kita lihat. Kutunjukkan kematiannya nanti, ya, perang Tobanya nanti. Belum sampai di sana. Sabar kau. Ini Dr. Uli Kozok menerjemahkan telegraf yang langsung, ya, dituliskan di sini. Pertama, nih. Nah, ini dia nih, ya. Nih. Ini catatan dari Nomensen, ya, yang diterjemahkan oleh Dr. Uli Kozok. Desas-desus yang memprihatinkan, BRMJ 1878. Nah, jadi di sini mana ya? Mereka membuat surat. Mereka ini dia telegraf yang diterjemahkan sama Dr. Uli Kozok. Ya. Ini dia surat-surat mereka yang diterjemahkan. Dari sini Dr. Uli Kozok membongkar kerjasama antara Nomensen dengan Belanda. Nah, lanjut. Saya belum selesai baca semuanya. Kita bahas Perang Toba, ya. Pada bulan Januari 1878 muncul utusan Singamangaraja yang menghasut agar orang membunuh para misioneri dan semua orang beragama Kristen. Ya, ketika mau ditangkap oleh para raja yang sudah memeluk agama Kristen, maka utusan itu melarikan diri. Sebagai akibat dari hal itu serta gelagat buruk lainnya, maka pasukan 100 tentara yang telah siaga di Sibolga disuruh naik ke Selindung. Nah, kontrolir yang mendampingi pasukan tersebut diberi tugas untuk mengadakan perundingan damai yang tidak berhasil karena raja-raja di Selindung tidak mau sekali lagi bersumpah setia kepada pemerintah Belanda yang selama ini tidak pernah mempedulikan perjanjian-perjanjian yang dahulu dijalinnya dengan raja-raja Toba. Belanda kalian percaya, mampuslah kalian. Khususnya si Singamangaraja sama sekali tidak datang kecuali satu yang berpura-pura bersahabat namun kemudian ketahuan bermusuhan. Ini mereka bertaktik, ini taktik-taktik mereka nih. Maka pasukan maju sampai Bahal Batu, pos paling utara, lalu mendirikan benteng pertahanan di sana. Si Singamangaraja dan para raja Toba secara resmi mengumumkan perang terhadap Belanda. Penginjil Medler menuruti nasihat kontrolir untuk datang ke Selindung, sementara penginjil Puse, Simonit, dan Staude serta seluruh orang Batak Kristen bergabung dengan pasukan di benteng. Pihak musuh menyerang 2 kali masing-masing dengan sekitar 500 sampai 700 orang. Serangan kedua lebih kuat, tetapi dua-duanya dapat ditangkis dengan mudah dan tanpa jatuhnya korban di pihak Belanda, sementara di pihak musuh ada 20 orang yang cedera dan 2 orang meninggoy. Serangan yang lebih dahsyat diperkirakan akan dilangsungkan pada 2 Maret. Pasukan tambahan sebanyak 200 atau 300 tentara direncanakan berangkat tanggal 1 Maret dari Sibolga. Kalau pasukan di Bahal Batu dapat bertahan sampai pasukan tambahan tiba, maka kemungkinan pihak musuh menang sangat tipis karena Belanda unggul dalam hal persenjataan dan disiplin. Kolonel Engels yang memimpin pasukan ini malah diberi tugas untuk melancarkan serangan bahkan sampai ke Danau Toba. Tampaknya jelas bahwa Selindung tidak lagi dapat dibiarkan tanpa pemerintahan. Selain itu perlu dipikirkan apakah tidak lebih baik pemerintah Belanda untuk langsung saja menaklukkan seluruh Toba dan sekaligus menjaga agar orang Aceh yang beragama Islam jangan sampai menguasai Toba. Ketakutan mereka Islam itu masuk ke Sumatera Utara, teman-teman. Nah, kita lihat, semua sahabat Zending yang membaca tentang peristiwa di Sumatera pada edisi yang lalu tentu sudah penasaran ingin mengetahui kelanjutan ceritanya. Lanjut, pasukan tambahan di bawah Kolonel Engels yang awal Maret dikirim dari Sibolga untuk membantu pasukan yang bertempur di Bahal Batu tiba pada waktu yang tepat. Sebelum kedatangannya, serangan Batak ketiga juga berhasil ditangkis. Sesudah pasukan tambahan tiba, maka Belanda merasa cukup kuat untuk melancarkan serangan. Dari Bahal Batu, mereka menuju ke arah barat ke Butar dan menaklukkan kampung-kampung yang berpihak pada musuh. Dengarkan baik-baik ini ya. Pada waktu itu pasukan juga datang ke kampung kawan kita yang lama, Ompu Baligabosi, yang dahulu pernah memberi perlindungan kepada penginjil Heine dan Johansen. Namun selanjutnya Kena tombak nih. ia kena tombak akun besarku, bentar. Iya. Sabar-sabar. Coba di ini Bang, aku ganti Ustadz Arif ya. Ini udah bisa buka cam kok, ini aman ini. Bentar ya. Ya. Owen santai Owen ya sama Batar Lanuh ya. Yanman santai Yanman ya.
Ya, tenang ya, sabar ya. Saya memang ngeri nih, data yang saya kasih ini memang ngeri nih. Gimana saya nggak akan diapa? Bahkan seluruh Indonesia pun akan mencoba, mereka akan coba menghentikan saya ini, ya. Sudah katakan, nggak apa-apa, hentikan aku. Asal kalian bisa bantah antitesis. Saya baca buku kok. Saya bukan orang yang mengadakan sesuatu yang tidak ada. Kecuali saya mengadakan sesuatu yang tidak ada. Oke, kita coba ya. Kita lagi. Nah, ini kita bahas. Ini kata-kata PRG ini harus diganti ya guys, karena kata PRG itu sangat sensitif. Tapi saya harus kasih ini, Ustadz, harus pakai akun satu lagi, biar ini juga nggak ditombak. Gimana dong? Ini cukup besar juga nih, 3.000 akun nih. Ntar ya. Mungkin lanjut dulu Bang Datu dengan Bang Herman, dengan si Ewe. Ewe suruh kasih data dia, bantahan. Saya mau naik dulu pakai akun satu lagi. Standby. Bahaya, ini akun besar juga nih, akunnya udah 3.000 lumayan. Lanjut Ustadz Arif. Panasin ya, kita bawa data. Usirifa itu cuma membacakan sebuah buku karangan yang dibuat oleh penulis. Nah, kalau ada otak merasa tersinggung, ya bagusnya dibantah itu buku. Inilah, gini loh. Jadi kecuali ini di sini kita bersifat akademis. Betul sekali, betul. Kita bersifat akademis di sini. Ini tidak ada penghujatan di sini. Kita bersifat akademis. Yang tidak ada menghujat, baca buku, tapi baca buku yang tidak kredibel ya. Banyak buku-buku bacaan yang lain. Dari mana Anda tahu? Anda sudah baca buku ini belum? Oh sudah, itu pengarangnya, itu pengarangnya nggak jelas. Siapa? Dia siapa nama pengarangnya? Ya, dia nama pengarangnya siapa? Nama pengarangnya siapa? Pengarang yang baik. Nama pengarangnya siapa? Iya, nama pengarangnya siapa? Nama pengarangnya siapa? Astagfirullah, katanya udah baca. Nama pengarangnya siapa? Wah, kocok-kocok siapa itu uli kocok-kocok? Itu nggak jelas. Tidak itu ada pengarang nama dari Uli mana? Kocok. Tidak ada orang bernama Uli Kocok. Dia itu dari mana? Nggak ada nama orang Uli Kocok. Kenapa ini? Nulis buku seperti itu tanpa Gini sumber. loh, Lihat kalau daftar cuman pustakannya. bilang, Lihat kalau cuman bicara sumber-sumber yang nggak pakai diambilnya data. dari mana? Ya, dari Anda udah baca bukunya? Sudah baca sudah bukunya? Tahu lah. Ya, maksud siapa nama dari penulisnya? Nama maksud penulisnya dari siapa? Dia Aduh, ini orang. melecehkan apa Siap. yang terjadi di Saya Batak tanya nama. dulu. Dari mana ini kamu bicara? Kamu udah baca ayat kitab bukunya itu? Siapa nama pengarangnya? Lalu, Ini orang iya, ini begini kualitas kalian berdiskusi. Dia ini. berusaha mencocok-cocokkannya dengan perang Padri. Dari Itu mana berbeda kamu? ya, berbeda Apa kaitannya pemaksa. dengan perang Padri? Apa Ya, kaitannya ada, dengan perang ya, Padri? kita sapa Ini dulu, orang kita kayaknya sapa dulu. ODGJ nih. Iya, enggak ada. Ya, toko introvert, selamat pagi, selamat sore, malam. Kristen ya. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Ya, sama Henry Trubus nih. Henry Trubus. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Henry Trubus, Islam Kristen, Henry Trubus. Henry Trubus. Diturunkan ya, nggak ngomong ya. Henry Trubus. Oke, lanjut. Udah ada. Bentar Bang, ini ada penting. Bentar. Jadi gini loh ya, kalau kalian tidak pernah membaca bukunya, maka kalian belum berhak mengatakan bukunya nggak layak dibaca, nggak layak diperjualbelikan. Kecuali kalian sudah pernah membaca. Giliran ditanya siapa penulisnya, kau nggak tahu. Kau bilang. Mbak, dengar dulu, Mbak. Anda lebih percaya di dalam buku kah? Setiap orang itu belajar, Bre. Kau baca buku, kitabmu aja buku loh. Kau percaya tentang Yesus saja dari buku kan? Berarti Al-Quran Kau Anda tahu tentang berarti Kristen dari buku kan? Berarti di Al-Quran kok dari buku juga. Ya buku lah. Al-Quran itu Kan Anda memang bilang kan mushaf. Alkitab Iya, memang buku kan? ada buku. Ya memang buku, memang ada bukunya kan Al-Quran. Terus? Iya. Apa ini? Ini apa ini? Dengar dulu, Bang. Mbak, saya bertanya. Anda percaya nggak di buku? Korelasinya apa, Bang? Korelasinya apa? Apa ini? Ada apa dengan mereka ini? Korelasinya apa, Bang? Maksudnya? Mereka nih. Korelasinya apa? Enggak, tadi saya dengar tadi Anda bahas orang Batak. Saya orang Batak. Enggak, itu sebuah buku yang dibuat oleh seorang penulis tentang sebuah
Ya. Ya. Ini loh, buku ini ditulis sama Uli Kozok membuktikan bahwa Nomensen itu bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Itu Itu jadi mana? apa? Dia Nggak suku tahu, apa? kau ngapain kau tanya sama aku siapa? Terus kalau Anda nggak Yang tahu, kau tanya- kenapa Anda bahas-bahas? Saya tahu, makanya saya bahas. Nah, kau apa? Saya menyatakan buku dari Dr. Uli Kozok membuktikan bahwa Nomensen itu bekerja sama dengan penjajah Belanda. Yang saya apa yang kau tanya, mau yang saya Yang kau tanya, Uli apa? Kojo itu Apa? orang mana? Orang Batak Uli enggak? Kozok itu orang Jerman bukan? Emangnya harus orang Batak yang menulis sejarah Ya Batak? wajib, ya Maka wajib. lebih objektif, Ya wajib. lebih Ya karena kan orang Batak juga yang menulis. Gitu loh. Kalau Kenapa dari kalau di sejarah dunia harus enggak orang gini, Batak? gini, Bang. Gimana Gini, nih? gini, gini. Ini. Anda kalau nggak tahu tentang suku Batak nggak usah membahas. Nanti Anda makin Aku gawat. nggak tahu. Aku Karena nggak ini tahu lebih tentang dari- suku Batak. Aku nggak tahu tentang suku Batak, makanya Ya aku udah nggak belajar. usah Gimana Anda bahas. nanti? Anda Aku nggak usah belajar bahas. kenapa? Siapa yang larang Ini aku tentang belajar? perdebatan apa sih? Ini tentang Siapa perdebatan kau? apa sih? Tadi yang Kau buka apa? pertama kan kalian. Ilmumu udah ketahuan kok. Tujuan Yang udah buka ketahuan, pertama udah tadi kan belajar kalian. Woi. Banyak Terguncang kan kalian, woi. cerita kalian, terguncang kalian. Iya, Bakal terguncang orang. kalian. Yang pertama buka kan kalian. Hah? Loh, saya baru datang. Ya, jangan, Itu jangan, si jangan. jenderal itu si mayor itu si kopral itu yang buka pertama. Makanya akhirnya buka uni Lucu. lebar. Lucu Apa orang-orang rupanya ini ya. dibahas? Apa rupanya dibahas mereka? Iya, kalau kau nggak tahu, kau dengar dulu urusan kau apa. Loh. Kok kau yang kami yang Anda membahas bilang ini, kok kau tadi, pulang ribut Anda apa? bilang tadi agama Muslim Apa? menguasai Sumatera. Ya, udah. Apa kok kenapa kok kalian kayak gini kualitas kalian? Aku baca buku kalian kemasukan roh iblis. Lucu kalian ini. Emang lawak-lawaknya kalian ya. Lanjut kita Komplain. baca. Komplain sama pembawa bukunya kok gitu. Iya, orang lagi belajar kok sibuk kalian. Kami lagi belajar. Ya kan netizen, kita lagi belajar kan. Lanjut. Perang di Toba, BRMJ 1878 halaman 100. Jadi Nomensen ini si Uli Kozok mengutipkan BRMJ ini adalah dokumen-dokumen dari para penginjil ya teman-teman ya. Kalian cross check sendirilah. Ini ada di halaman 193 sampai 202. Berkaitan dengan perang yang sedang berlangsung di Toba, maka sejumlah surat kabar Hindia Belanda melontarkan berbagai tuduhan kepada penginjil. Tuduhan bahwa kita memilih wilayah penginjil itu untuk memperkaya diri sendiri, ya. Ada tuduhan-tuduhan, mereka pecah kongsi lah, istilahnya pecah kongsi lah gitu ya. Lanjut, kita sampai ke mana? Nah, sibuk nih, kita suka nih baca-baca kayak gini. Aku lebih pengen menunjukkan nih. Sepanjang tahun ini kita sudah berulang kali menyajikan berita tentang perang di Toba, tapi baru sekarang kami bisa mencetak laporan lengkap oleh saudara kita Nomensen yang dengan mata sendiri melihat peristiwa yang terjadi. Perang ini dan perubahan yang terjadi akibat perang itu begitu penting sehingga dirasakan perlu menulis ulang sejarah peristiwa itu sekali lagi, walaupun sebagiannya sudah pernah ditulis sebelumnya diulang lagi. Ya, ada ralat di penulisan-penulisan sejarah tentang kemelut perang gitu ya. Ntar. Aku tunjukkan kepada kalian bagaimana mereka memutarbalikkan sejarah ya. Ntar ini. Nih. Mana ini ya? Ini aku baru baca loh buku ini loh Ustadz Arif. Baru datang barusan tadi. Belum selesai aku baca. Aku aja baru baca baru di sini loh. Tapi aku dapat poin-poin pentingnya dan itu menarik untuk dibahas. Mana ini? Ini belum apa-apa dah ngamuk kalian. Mana yang seru tadi udah aku tandai tadi. Nah. Ini ya, ini mantap nih. Penginjil Nomensen menulis pada tanggal 26 Februari dari pihak pemerintah kami menerima dokumen berikut. Atas nama Gubernur Pantai Barat Sumatera, kami ingin mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa tuan-tuan selama ekspedisi militer di Toba. Belanda memberikan apresiasi kepada para penginjil. Keputusan pemerintah nomor 8 tanggal 27 Desember tahun lalu berbunyi sebagaimana berikut. Melalui Gubernur Pantai Barat Sumatera, pemerintah mengucapkan terima kasih kepada para penginjil Resnice Misyogel Sekaf atau RMJ. Ya. Di Barmen, terutama Bapak Nomensen dan Bapak Asimonit yang bertempat tinggal di Selindung atas jasa yang telah diberikan selama ekspedisi melawan Toba. Keren kan? Dengan keputusan ini pemerintah memberi ganti rugi sebanyak 10.000 golden. Jumlah tersebut dapat diambil setiap saat residen Tapanuli. Keren banget.
Aduh, ini belum selesai teman-teman. Kita harus objektif membaca buku ini ya. Dan jujur saya belum selesai membacanya. Jadi saya belum menangkap semua pesan-pesan yang ada di dalam ini. Gila ini. Kalian bilang buku ini nggak layak dibaca. Minimal buku ini ada daftar pustakanya. Buku kalian, kitab kalian ada nggak daftar pustakanya? Siapa sumbernya? Dan di sini No Mention ya. Dan di sini No Mention juga menuliskan ya, membuatkan PDF dari semua telegraf itu yang dia terjemahkan. Oh ya, Dek, kita diskusi aja gimana, Dek? Kita diskusi ya, aja, Dek. udah langsung diskusi. Yang penting itu sudah kajian. Iya, kita diskusi aja. Jadi buat yang di bawah. Saya coba tanggapi kok Ripa ya, biar jangan pepesan kosong. Ya, kita diskusi aja. Kita diskusi aja. Kita diskusi aja. Kebetulan kalian di apa diketahui orang yang betul. Si Ripa itu baca pepesan kosong nggak ada isi. Ya udah. Kalau di bawah. Sekarang kita diskusi aja. Kita diskusi Udahlah, masalah ketuhanan di sini. Yang nggak penting, yang nggak ada ilmu ngapain dinaikin? Ya, kita diskusi aja. Kita diskusi. Nah, tadi narasinya ada. Nah, sekarang kita diskusi aja. Itu sebuah data. Nah, silakan kalau mau bantah silakan. Nah, sekarang kita diskusi. Kita diskusi terhadap lintas agama. Silakan. Ini buat yang di bawah. Akun besar, Uni Riba. Aman. Kalau udah nggak ada, dia yang bikin ke band itu kata PRG itu. Kalau nggak ada PRG itu kita bahas yang lain nggak apa-apa, Ustaz. Itu kan aku tadi. Akunnya besar ya, aman ya. Aman. Iya. Oke, buat yang di bawah kita diskusi ya, buat katanya. Materinya sensitif masalahnya. Silakan. Ya, kita. Iya. Ya, buat yang di bawah silakan, buat Kristen yang di bawah silakan naik. Kita diskusi santai. Ya, silakan. Ada di saya, ada di Riva di atas, ada Taras. Silakan DWW ya. Ada diskusi dengan ya gimana jenderal, apalagi jenderal ini tanah ini. Dia selamat malam. Ya, dia selamat malam. Kristen atau Oten? Dia selamat malam. Dia selamat malam. Oten atau Kristen? Oten atau Kristen? Iya. Sama aja tuh. Iya. Nah, silakan. Silakan Herman. Halo, selamat sore. Silakan. Aku dulu. Si Riva terus kalian suruh ngomong. Silakan. Iya. Jadi yang dibilang si Riva itu betul. Kan ada bukunya. Uli Kojak itu profesor dari Manoa, Universitas Hawaii, Amerika Serikat. Mantap. Jelas, itu akademis, ya. Profesor ya, luar biasa. Yang tidak disadari Oten, ya. Yang tidak disadari Oten. Sebenarnya udah. menggunakan penjajah. Udah, Bang Man. Bang Dato nggak apa-apa. Biarkan ini informasi, biar orang kita juga tahu. Silakan Herman. Ngomong apa sekarang? Kau ngomong sendiri aja sih Ripa. Udah, aku pun pernah baca ceritanya ini, menarik dia di history.id. Menarik kisah No Mention dan Singamaraja. Dan keberadaan No Mention kenapa ada di Tanah Batak itu pun sangat menarik, ya. Awalnya ya, tak ada penginjil yang datang. Ada penginjil yang pernah datang sebelum Mention, habis sama orang Batak. Yang penginjilnya rasis lah. Jadi yang rasis ini bilang, sekalipun nanti kalian Kristen ya Batak, tetap kami suku kami paling hebat. Gitu katanya. Dia mengangkat isu keturunan si Nuh. Jadi keturunan yang paling mulia itulah orang-orang Barat. Gitu katanya. Gagal itu. Gak mau orang Batak. Si No Mention lah yang paling berhasil. Ya, dia pendekatan antropologisnya mantap. Nah, kenapa dia datang ke Tanah Batak? Itu ada hubungannya dengan perang Padri. Itu memang ada. Kenapa? Banyak mayat-mayat bergelimpangan, ya, karena orang Batak tak mau diislamkan secara sadis oleh Wahabi. Akhirnya data itu. Kalau itu aku terima ada data. Kalau nggak ada data, betul, ada Onggang Perlindungan Siregar. Islam itu yang menulis bukunya. Buku ini di-endorse oleh TB Simatupang, Jenderal TB Simatupang. Judul bukunya Tuan Kurau. Yang nulis itu Islam. Iya, menarik. Nah, jadi orang Belanda ini nggak mau habis uang untuk mengurus wabah kolera, wabah begitu kata orang Batak.
ya, karena mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Akhirnya penginjil Belanda bersedia deh, penginjil Jerman yang disponsori RMG ya, Komunitas Kristen Eropa, itu bersedia datang, nggak perlu digaji, cuman pemerintah Belanda harus membantu dia, termasuk membantu eksistensi penginjilan No Mensen. Di situ hebatnya No Mensen. Jadi dia bisa berkolaborasi dengan militer Belanda untuk menertibkan orang-orang pribumi yang ingin melenyapkan penginjilan No Mensen di Tanah Batak. Nah itu dia, tapi bukan untuk mau menjajah, bukan. Dia niatnya tulus, tapi dia cerdik. Nah itu kan ada dalam kitab, tulus seperti merpati, cerdik, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Nah itu dia. Dan pada akhirnya No Mensen dan si Singamaraja ini berteman loh. Mana Pada data? akhirnya. Itu yang mau kutunjukkan bahwa Uli Kozok justru membantah. Justru Uli Kozok membantah apa yang ditulis oleh si Jabat dalam perspektif orang Batak bahwa No Mensen dengan si Singamaraja itu berteman. Di situ justru dibantah bahwa mereka itu bermusuhan. Dan maka itu yang menjadi perdebatan di kalangan orang Batak dan ini menjadi buku yang diajak untuk didiskusikan. Maka tolong tunjukkan data-data yang menunjukkan No Mensen dengan si Singamaraja itu bersahabat. Silakan. Terima kasih. Ya betul. Memang orang itu awalnya bermusuhan. Tapi pada akhirnya Gini loh, Singamaraja sadar saya orang ini mempelajari tulus. hal ini Bang Herman, saya objektif mempelajari hal ini. Saya Justru juga. orang-orang dari kalangan Tanah Batak yang mencoba membuat sejarah karena mustahil pahlawan nasional dengan penginjil ini dianggap bertengkar, maka muncullah ide gagasan yang menunjukkan bahwa mereka pada akhirnya berteman. Dan itu yang saya minta buktinya. Bahkan Uli Kozok pun membantah. Kalau memang kalian punya bukti bahwa mereka berteman pada akhirnya, tolong tunjukkan datanya. Oke, good. Kenapa pada akhirnya digambarkan seolah si Singamaraja dengan No Mensen berteman, coba? Karena ini membuat orang Batak yang menghormati No Mensen dan menghormati si Singamaraja sebagai pahlawan nasional dilema. Yang Enggak, satu aku nggak penginjil, yang dilema. satu pahlawan nasional. Makanya respect tunjukkan keduanya bukti malah. kalau mereka berteman. Tunjukkan bukti kalau mereka berteman. Iya, Bawa buktinya data. ya. Buktinya Rifa ada di history.id. Itu di artikelnya situ aku tahu. Dan itu logis, ya. Karena pada akhirnya No Mensen sadar. Si Singamaraja sadar No Mensen ini tulus. Memang untuk memajukan orang Batak, ya. Data, Bang. Iya, ada di history.id. Ku baca malam kita ngarang-ngarang loh. Bang, gini loh, Bang. Guna sama aku. Jadi gini, bukan Rifa, gitu. menarik ceritanya, menarik. Gini. Sebentar, Rifa. bahas. Bentar. Iya, kan tadi kau udah panjang lebar, Rifa. Ini menarik kisahnya. Iya, Jadi tapi gini aku ceritanya. dari tadi tunjukkan Gini buku, ceritanya, kau sorry nggak dulu. tunjukkan apa-apa. Ini yang Iya, kubuat ada di dari kalian story semua. ID. Aku nggak ngomong masalah, bisa kita searching. Ginti, Ini bentar. kan ada ceritanya, ini menarik dan Sebentar dulu. logis. Logis, ini Sebentar keren dulu, lah. sebelum kau lanjutkan dulu ceritanya. Dengar aku dulu. Aku kan udah bilang sama Ustadz Arif. Ustadz Arif, kalau orang bicara tanpa data, aku nggak mau dengar, Ustadz. Kenapa? Aku capek beli buku dan membaca dan mempelajarinya. Kalian adu dengan hujah dan argumen kalian yang tidak ada dasarnya sama sekali. Nggak berimbang, kawan. Ya, satu itu. Yang kedua. Bahkan andai pun ada data, itu belum tentu lolos loh. Kenapa? Ketika kita tunjukkan itu artikel, data, website, itu pun harus dikritisi, paham? Ya, paham. Kenapa buku ini menjadi buku kredibel menurutku? Karena ini ditulis oleh Uli Kozok, nggak ada kaitannya dengan agama Islam. Jadi di sini tidak mungkin dia Memang membela iya. agama Islam. Memang iya, nggak ada. Makanya, jadi kalau mau menjelaskan sesuatu, aku minta data, brother. Kan aku Oke. bilang sama Ustadz Arif, kalau tidak ada data yang ditunjukkan, tutup pembicaraan, ambilkan besok data, berjumpa lagi kita di sini besok. Lebih baik kita diskusi sekarang. Kenapa? Oke. Dari tadi ada perempuan suaranya laki-laki tapi mengaku Kristen, satu pun nggak ada yang bawa data. Entah footnote buku kek, websitenya pun share kek di sini kek biar ku baca. Itu bohong, tidak ada kaitannya. Apa ini orang ini ngomong belum History ada. Bukunya udah aku kasih tahu loh, Ustadz Udi. Arif, Bukunya saya tidak mau judulnya- mendengarkan orang. Judulnya Tuan Silakan Kurau. Bang Otak Waras, ambil alih Bang Otak Waras. Aku udah ngomong ya, aku nggak mau bicara dengan Iya, orang nggak ada iya, data, iya, apalagi iya. bicara sejarah. Judulnya ada, Huni Rifa. Judul bukunya Tuan Kurau, ditulis oleh Oke, Onggang Tuan Parlindungan. Kurau. Ini aku yang buka ya datanya ya. Ingat ya, aku bawa buku asli, ku bacakan langsung, ku sebutkan halamannya. Ini baru sebutkan buku Tuan Kurau. Aku belum tentu percaya, aku baca dulu. Aku bukan orang botol, brother. Kita bicara di 2,1 orang. Nanti kalau ada yang mendengarkan ternyata nggak kayak gitu kutipannya, mohon maaf nih. Yesus aja ngutip perjanjian lama, ada yang nggak ada tertulis loh. Apalagi kalian, kenapa aku harus percaya? Aku kutunjukkan bukunya, aku suruh kalian beli. Kalau nggak mau kalian beli, biar ku belikan. Di mana alamat kalian ku kirimkan? Yang mau membuktikan. Kutunjukkan halamannya. Ku tengokkan kutipannya. Kurang apa aku?
Kalian bicara harus aku tengok dulu, aku baca dulu. Bagaimana ini yang nulis siapa? Apa orang ini penulis adalah orang yang betul-betul objektif? Itu dunia akademik begitu. Aku aja hanya membacakan baru tadi kalian udah kejang loh. Belum lagi kuselidiki buku ini. Aku nih mahasiswi, Kalau brother. nggak kejang biasa aja bacanya. Ada aja kok. Ya udah, kalau nggak kejang lanjut kita diskusi. Kalau nggak ada data jangan banyak bicara. Aku butuh data. Siapa yang butuh asumsi liar kalian? Ya memang aku nggak beli Yaudah, bukunya, lanjut buku diskusi. Tuan Kurau itu. Terus rujukan dari history.id. Coba. Kisah akhir no mention dan Aku nggak tahu. Singa Raja. Udah. Kalau kayak gini ceritanya kita nggak diskusi, bukan Ya, knowledge ini. Kita tidak memberi informasi, tahu diskusi nggak? saja. Kita diskusi santai aja. Ini nggak ngasih Ya. ilmu ini Ya. pembodohan nanti. Gini, silakan, gini, Herman. Aduh, gini Herman, bicara dulu sebentar. Gini, kita kan nggak mungkin bisa dapat bukti atau data tentang perang Padri itu contohnya. Ya, perang Padri itu sebenarnya kan banyak memakan korban, tapi kita nggak bisa dapat datanya itu karena mungkin pemerintah Indonesia nggak akan mengizinkan itu terbit bukunya. Aduh, kok karena mungkin kalau nggak ada datanya kok kalian menyalahkan pemerintah? Lucunya kalian ini. Aneh kalian ini loh. Tapi Gini loh ya. Pemerintah jaga Gini loh. tidak akan bisa Yang terbit namanya buku. peperangan, dengar dulu omonganku. Yang namanya perang korban pasti banyak. Paham kalian? Iya. Nggak ada perang itu di situ cium kudus. Jadi aku nggak peduli, nggak masalah dengan perang karena memang itu terjadi, korban tuh banyak. Yang aku bicarakan di sini counteran terhadap selama ini tuduhan dari kalian kalangan Kristen yang menuduh Islam ini agama teroris, agama yang Allahu Akbar. Enggak kubuktikan. Justru para penginjil-penginjil kalian itu membawa doktrin yang membenarkan penjajahan. Aku buktikan di situ. Poinku di sini jelas. Satu, no mention kerjasama dengan Belanda, nggak bisa kalian bantah. Itu betul, fix. Walaupun pada akhirnya dia berteman dengan Singamangaraja, bukti nggak ada. Belum lagi kutunjukkan bahwa penginjil kalian itu punya ideologi, doktrin apa? Bahwa menurut mereka orang Asia Tenggara itu wajib diperbudak, nggak apa-apa diperbudak. Itu doktrin, brother. Ya. Jadi kalau Intinya gini aja, Ripa. Tidak akan mungkin kita bisa dapat data tentang menyudutkan agama Islam. nggak ada urusan sama aku. Nggak ada urusan sama aku itu ya. Ada di Urusanku buku itu. Tuan Kurau ada. Tapi Iya, ya Itu urusan kalian. Mungkin di Google. Tapi pemerintah kalau- agak ini sama buku itu. Itu urusan kalian, nggak ada urusan sama aku. Giliran kalian nggak Yang bisa menulis buka itu Islam data, loh, kalian Manda nyala. Siregar. Yang lucunya gini ya. Giliran kalian kesulitan menunjukkan data, yang kalian salahkan pemerintah. Ada gila-gilanya kalian kutengok. Riva, Iya. Muslim pertama di Indonesia di mana ada? Di Tanah Batak, di Tapsel. Muslim Gini pertama. loh, begini loh Herman. Herman paham nggak poin aku? Poinku adalah kita diskusi aja, kita diskusi saja. Udah. Iya, kita Permasalahan diskusi kan itu, ini. ini bukan masalah Bang Datua. Ya, rasisnya. Bang Datua tahu nggak? Mereka ini dulu berkali-kali para apologet dari Kristen membawa perang Padri loh di hadapanku. Usahaku membuktikan bahwa ternyata ketika mereka menuduh perang Padri yaitu para ulama yang melawan orang-orang yang bermaksiat, kutunjukkan penginjil kalian nih kerjasama sama Belanda. Ini konteranku. Ini konteran tamparan kerasku untuk kalian. Kalau kalian hitung nama korban jiwa, namanya perang ya ada korban jiwa lah. Lalu ketika aku tunjukkan bukunya, kalian bantah aku dengan omong kosong air ludah kalian. Ini ilmu. Aku nih belajar, aku baca bukunya. Orang yang menulis buku ini seorang doktor, bukan tukang cilok. Oke Paham? lah, apa pelajaran yang Lucu bisa Ripa petik dari buku itu? Apa pelajarannya apa? Bahwa kejahatan atas nama agama itu justru dilakukan oleh kalian. Satu, doktrin mengatakan bahkan ku jawab inilah aku doktrin yang mengatakan menurut Nuh itu mengutuk Ham anaknya Ham yaitu Kanan itu digunakan oleh misionaris kalian untuk membenarkan penjajahan. Itu satu. Dan ternyata nenek moyang sebelumnya yaitu para paus dengan doktrin interkaitera lebih keji lagi. Di siapa itu? Paus Alexander ke-6 tuh membawa doktrin interkaitera di gereja, mengatakan bahwa umat Kristen harus ditinggikan, Kristen harus disebarkan, bahwa negara baru yang ditemukan boleh dieksploitasi. Jadi penjajahan itu dibenarkan oleh dogma agama. Yang ajar siapa? Tokoh-tokoh agamanya. Ini yang disebut dengan kejahatan mengatasnamakan agama. Jangan kalian bilang oknum. Kalau oknum kok berjamaah, kok banyak, kok lama. Kalau oknum itu satu orang, lamanya ya mungkin sebulan, 2 bulan kejahatannya. Ini beratus tahun. Doktrin ini bercokol. Aku di sini membuktikan kalau betul Kristen agama damai, agama kasih. Coba lihat.
Ketika kalian di sini di hadapan kami menjelaskan, Herman, Batera, si Ewe bilang, oh ayat bencilah Lukas, dalam kitab Lukas dikatakan, barang siapa yang tidak paksalah mereka masuk ke dalam rumah Bapakku harus penuh. Itu maksudnya alegori loh. Menurut kalian yang baru muncul. Menurut surat Batak di situ yang jelas menjelaskan segala sejarah. Jadi kalau kamu baca pengarang-pengarang yang tak kredibel, nggak ada sangkut pautnya, sumber-sumber tak jelas, dia mencari, coba baca sumber pustakanya dari mana itu. Buka lagi bukunya, buku tak bermutu kamu bawa ke sini. Kau tahu nggak penulisnya siapa? Udah dibilang itu kocok-kocok, apa itu li kocok itu dia memang Gak dia ada itu otak beristrikan siapa? Beristrikan orang Melayu. Orang dokter aja. Ya. Kau hina loh. Kau berilmu nggak? Kau berilmu nggak? Buku apa kau lulusan apa? Kau lulusan apa? Kredibilitasmu di sini ngomong apa? Aku mahasiswi menghormati orang yang berilmu loh. Aku bahkan menghormati pendeta loh, walaupun aku muslim loh. Kenapa? Tapi Bagiku orang aku tanya dulu, sebentar dulu. Kau bicara dasarmu apa? Kredibilitasmu apa? Ya, aku mau meluruskan apa yang iya, aku tanya. Bukan ku tanya kau ngapain, ku tanya kau kredibilitas. Ay, Mak Jang, ini orang kalau ngomong kayak ku tanya kredibilitasmu apa? Yang ku tanya bentar dulu, aku ngomong sama si Ewe. Kredibilitasmu apa? Kredibilitas aku sebagai fakta sejarah ya, karena itu di sejarah itu diturunkan juga. Kau fakta karena sejarah itu dari tanah Batak aku orang Batak. Kau tanah Batak. Tahu tanah Batak aku sejarahnya seperti apa, dari nenek moyang turun temurun sudah mengatakan seperti itu. Nah, dari mana tiba-tiba kujuk-kujuk si kocok ini mengarang-arang buku? Kalau gitu semua orang pun bisa menulis buku, karang-karangan. Tidak jelas sumbernya itu dari mana, nggak kredibel banget. Udah diam kau ya. Inilah sumber daya manusia teman-temannya, sumber daya dan kualitas teman-teman kita Kristen. Ketika ditanya kredibilitasmu apa? Dari nenek moyangku aku tahu. Siapa yang bilang kau kayak gitu salah? Nenek moyangku yang bilang. Ya nenek moyangku seorang pelaut loh, tahu kau? Kau tahu nggak nenek moyangku seorang pelaut, tahu kau? Nenek moyang kau bawa ke sini. Nenek moyangnya yang dibawanya ke sini. Nenek moyangnya diadu dengan Dr. Oli Kozok, guys. Jadi aku harus dengarkan nenek moyang kau. Jadi aku harus dengarkan nenek moyang kau daripada dokter historis gini. Apapun gelarnya, itu tidak akan melebihi tingkatan kebudayaan yang ada di masyarakat Batak ya. Udahlah nenek moyang kau betul, udah. Kami mau diskusi, udah. Diam, kita mau diskusi. Buat umat Kristen yang mau bertanya tentang Islam, ku buka tempat leluhur itu yang terpenting ya. Itulah yang ini kok Oten, kamu kok kejang-kejang, itu profesor loh. Dia bahkan melakukan kajian beberapa kampus nih. Ya udah, masuk diskusi aja biar ada interaksi. Udah diskusi. Ya. Silakan. Umat Kristen bertanya saja ya, bertanya aja kalian. Nenek moyang kau adu dengan dokter, kok kami pula suruh percaya nenek moyang kau? Kau aja percaya nenek moyangmu. Gak tahu aku nenek moyangmu siapa. Ya, dah. Nenek moyangnya dibawanya ke sini. Dah aku bilang kan betul kan, suka-suka nenek moyangnya kan? Berarti betul sama ini Ustadz Arif kan aku bilang kan, suka-suka nenek moyangnya. Gini aja, kita nggak perlu meluruskan buku itu atau mencari kebenarannya. Yang penting bagi kita kan, kalau tidak ada no mention, kita takkan pernah mengenal ajaran Yesus, itu aja. Nggak ada penjajah, nggak ada kalian, gitulah. Ya nggak masalah mau penjajah pun, tapi kita bukan penjajah. Agama itu bukan penjajah. Agama itu kalian memang iya, ayo lanjut diskusi, jangan kalian ulang-ulangi. Kenyataan itu memang pahit. Apapun cara kalian untuk membenarkan kejahatan itu tetap nggak bisa. Karena apa? Manusia harus pintar. Aku mengajak umat Islam untuk tahu sejarah ini agar apa? Agar kalian tidak dibutakan ya. Lanjut, yang mau tanya tentang Islam aja lah. Kalau nggak aku yang bertanya tentang Kristen nih. Pertanyaanku satu, apa alasan Kristen dikatakan ajaran kasih? Oh, tiga, kenapa apa guna Yesus hidup di dunia selama 33 tahun? Satu, kenapa alasan Kristen dikatakan ajaran kasih? Yang ketiga, ajaran kasih kalian untuk siapa? Tiga pertanyaan, silakan dijawab. Lama kali kalian bertanya. Kenapa Yesus dikatakan ajaran kasih? Karena sejak dia di dunia ini, dia nggak pernah menyakiti hati orang, itu paling utama.
Dari mana kau tahu dia nggak pernah nyakiti hati orang? Dari Alkitab. Buktinya perempuan yang dia katakan Kunarion itu nggak menyakiti itu. Perempuan dikatakannya Dogi. Apa itu namanya? Mak. Tuhan kau yang kutanyakan kenapa apa? Makanya sebelum diskusi itu pertama pasang telinga baik-baik nih. Pertanyaanku jelas, apa guna Yesus 33 tahun? Kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih? Kristen. Kau jawab, Yesus dikatakan ajaran kasih. Yang kutanya Kristen itu kenapa dikatakan ajaran kasih? Dan Yesus gunanya apa di dunia 33 tahun? Itu. Nah, kau bilang Yesus tidak pernah menyakiti. Dari mana emang kau hidup sama Yesus? Dari mana kau tahu? Kalau dia adalah orang yang tidak pernah menyakiti hati ibunya, memang ibunya kau pikir gak disakiti umur 12 tahun dia. Mengapa kau mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah bapakku? Senang hati mamanya digitukan. 3 hari 3 malam mencari dia, hilang. Terus tiba-tiba ketika dia udah ketemu di rumah Tuhan, dia bilang, mengapa kau cari aku? Bukankah aku ada di rumah bapakku? Gak sakit hati mamanya gitu. Kalau aku jadi mamanya, udah kuisap ubun-ubunnya. Nah, satu. Yang kedua, kalau memang murid-muridnya sesayang itu sama dia, kenapa ketika dia diambil sama Hansip Romawi muridnya kabur? Jangankan muridnya kabur, murid kesayangannya aja Petrus, dia hidup aja udah disangkal loh. Kau bilang nggak bikin sakit hati. Kalau nggak bikin sakit hati para penjahat, iya pesundal suka sama dia karena dia bebaskan pesundal, nggak dihukum. Janganlah kayak gitu. Diskusi itu yang betul. Apa alasan ajaran Kristen dikatakan ajaran kasih? Alasannya apa? Ajarannya mana? Realitas konkretnya apa? Tunjukkan gitu. Kalau cara diskusi itu begitu. Kalau aku ditanya balik aku bisa jawab. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan rahmatan lil alamin? Aku bisa jawab. Cap dalilnya ini. Ha, gitu. Oke, karena kasih itu mengalahkan segala-galanya, ya. Seperti yang dimiliki ini kayaknya belum minum obat. Yesus. Aku sedang, ya tadi menanyakan kenapa kasih? Yang kutanya kenapa ajaran Kak Kristen dikatakan ajaran kasih? Kok karena apa Ewe? Yesus datang ya mengajarkan kasih. Kasihnya, ya. Bentar lu. Ini yang berguru atau kita belajar. Umi. Penerapannya gimana maksudnya? Penerapannya, prakteknya. Ya kan aku sudah katakan kasih yang diajarkan Yesus itu ialah kasih Bapa kepada anaknya, ya. Apa? Supaya tahu, karena kita anak-anak, kita adalah anak-anak Allah, ya. Karena implementasinya Bu Ewe sesuai dengan kitab. Itu sesuai dengan kitab, Pak. Itu ada di implementasinya. Apa implementasinya? Silakan. Implementasi dari kasih itu banyak, Pak. Banyak. Yang salah satunya kayak gini nih, kayak gini ya, kayak gini. Masa aku ajarkan cara diskusi yang baik? Audio di YouTube kenapa? Ya, masa aku yang harus mengajarkan cara kalian berdiskusi yang baik? Ya, kenapa Islam itu dikatakan ajaran kasih, ajaran rahmatan lil alamin? Ya, ini aku jawab. Uni rusak atau apa yang rusak nih? Kok gak bagus? Hah? Ya Ustadz ya? HP ku rusak atau mic Umi rusak? Amannya. Kurang jelas. Tes. Kok suara putus ya? Aman. HP-nya Bang Mantan ini. Nih, kenapa Islam dikatakan agama rahmatan lil alamin? Karena ternyata peradaban ini ya, nih bawa data nih, kalau bicara tuh kayak aku nih minimal bawa data walaupun dari website, tapi bantah kalau kalian salah. Nih contoh kayak gini. Kenapa Islam dikatakan ajaran rahmatan lil alamin? Tar dulu ya. Nah, ya ini ya ayat 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, itulah kami ya sebagai Kristen yang mengenal Allah, kami disebut anak Allah yang mengasihi, ya. Tuh. Maksudnya implementasinya dalam kehidupan sehari-harinya gimana gitu. Oh, isi itu ya sama ya seperti yang kita sebagai pelaku firman ya. Itu sudah diajarkan Yesus juga ya.
mengasihi sesama manusia seperti mengasihi Tuhan Allah kami, ya Tuhan Allah kita. Gitu. Begini aja, jadi walaupun orang Kristen tidak bisa berbuat kasih seperti yang diajarkan Yesus, tapi bukan berarti ajaran Yesus itu bukan ajaran kasih. Kita aja yang nggak sanggup menerapkan kasih itu. Ya apa masalahnya? Orang di dunia masih berkeliaran iblis kok. Enggak. Apa implementasi Yesus dalam mengajarkan ajaran kasih? Ada nggak di dalam Bibelmu? Implementasinya nyata, Pak. Itu di kayu salib itu apa? Bukan pengorbanan ya Tuhan kita. Itu bukan ajaran kasih, itu ajaran pembunuhan. Bukan ajaran kasih. Gimana sih? Ini cara pandang Bapak berarti yang